Halo semuanya. Halo guys. General reading, ya kan? General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi banyak orang. Energi general. Bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak, terbalik, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa, ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Langsung aja. Kali ini temanya tentang yang sudah digariskan atau yang sudah ditakdirkan akan menjadi buat kamu, gitu ya. Ya, kita lihat prediksi yang memang sudah digariskan, sudah ditakdirkan akan buatmu atau akan menjadi milikmu, gitu ya. Oke. Tara. Wah. Jadi aku ngerasa akan tiba waktunya ya. Kamu akan mendapatkan hal-hal yang indah, hal-hal yang bahagia. Ya, akan tiba waktunya kamu akan dapat berkah gitu. Mungkin apa ya? Ada juga seperti hari atau saat atau momen yang kamu inginkan, yang kamu harapkan. Ini akan tiba waktunya. Akan ada saatnya gitu. Misalnya, kapan ya aku bisa begini? Kapan aku bisa begitu? Kapan aku dapatkan sesuatu itu? Atau kapan aku ketemu seseorang itu? Kapan aku bicara dengan orang itu? Atau kapan aku bisa bersama orang yang aku inginkan gitu? Ya, aku rasa ini ada waktunya. Bahkan yang masih punya urusan ya, ini akan membereskan urusannya gitu. Misalnya sebenarnya kita itu masih perlu bicara, kita masih perlu berkomunikasi. Ya, ada sih saatnya nanti. Bahkan ya memang kalau masih ada urusan ya, ini akan dibereskan. Ya, ada waktunya gitu. Akan tiba harinya ya. Gitu guys. Terus aku ngerasa ini buat kalian, buat kita yang kayak membatasi diri gitu, bahkan menutup diri atau ya sekarang lebih mengendalikan diri ya, menseleksi orang-orang yang masuk ke hidupmu ini, atau menseleksi ya energi-energi yang positif ya, yang toksik itu yang mana. Mungkin yang toksik, yang negatif itu dihempaskan. Ya, kamu hanya menerima yang positif, kamu hanya merespon yang positif gitu kan. Ya, aku rasa itu udah digariskan. Jadi membatasi diri, menutup diri ya untuk beberapa waktu itu udah digariskan di hidupmu. Ya, supaya kamu mencintai dirimu lah ya. Fokus juga sama dirimu. Jangan mikirin orang aja ya. Jangan mikirin dia saja. Jangan mikirin mereka aja. Gitu, guys. Oke, dan ini ada yang udah digariskan loh, udah ditakdirkan buat kamu. Ada masanya, ada suatu saat nanti kamu akan disegani ya. Bahkan ada orang yang mau menghormati kamu sepenuh hati. Gitu. Ya misalnya gini, kapan ya aku dihargai gitu ya kan?
Kapan aku benar-benar dihargai, kapan aku benar-benar diapresiasi, kapan aku benar-benar dihormati, kapan aku dicintai, disayangi sepenuh hati gitu. Aku sih ngerasa ada saatnya, ada masanya. Kayak apa ya? Itu udah garis hidupmu loh. Jadi suatu saat kamu dapatkan itu. Gitu guys, ya. Luar biasa. Kita lihat lagi ya. Nah, ada juga perubahan atau transformasi. Ini sudah digariskan di hidupmu, ya. Misalnya gini, sampai kapan ya hidup aku begini-begini aja? Sampai kapan gitu guys, hidup aku kayak gitu-gitu aja? Ya nggak mungkin lah selamanya. Tidak selamanya kita begitu-begitu saja. Tidak selamanya kamu gini-gini aja. Jadi akan ada perubahan. Bahkan ini ada perubahan yang bisa disadari ataupun tidak disadari. Misalnya, kamu sekarang energimu udah lebih bagus loh. Energimu udah lebih baik loh sekarang. Kamu udah mencintai dirimu. Kamu udah hargai dirimu sekarang. Kamu udah membuat dirimu berharga. Kamu tidak berlebihan lagi ke orang. Kamu sewajarnya aja memperlakukan orang. Ya kamu sekarang mencintai dirimu. Itu kan kayak perubahan gitu, ya. Ya, sebenarnya kamu itu memang udah digariskan harus berubah, ya. Berubah dalam artian selama ini mikirin orang terus, selama ini berkorban, selama ini kayak apa ya, menaruh ekspektasi, berharap sama orang. Tapi kan sekarang enggak ya. Sekarang kan kamu udah tahu bagaimana hidup ini. Kamu udah tahu ya buat apa kamu berharap sama manusia, ya. Maksudnya buat apa berlebihan berharap kepada dia, kepada mereka, kalau toh juga kecewa gitu kan. Jadi ya kamu lebih mengandalkan dirimu, kamu lebih kayak ya udah berharaplah pada dirimu, bahagiakan dirimu, cintai dirimu, hargai dirimu. Ya akhirnya kamu dihargai orang. Akhirnya orang ngerasa ya kamu ini bukan sembarangan ya. Kamu ini sebenarnya jiwa yang luar biasa. Kamu sadar gak sadar sebenarnya kamu berubah. Kamu itu udah beda. Kamu sekarang udah lebih spiritual, lebih punya kesadaran bahwa kamu yang bisa mengendalikan hidupmu. Bukan orang yang kendalikan hidupmu, ya. Tuh. Ini kan perubahan lagi. Ini beberapa kalian ya. Di antara kita bisa jadi cerminan oleh kita bisa jadi cerminan oleh diri sendiri terhadap orang lain. Atau bahasanya ya, pokoknya kita bisa lah menjadi cermin buat orang lain. Kita bisa menjadi tempat berkaca untuk orang lain gitu. Ya kan? Jadi kayak apa ya? Ya, sebenarnya seperti ada pola sebab akibat gitu ya. Ya perlakukanlah orang selayaknya kamu ingin diperlakukan, ya. Gitu. Mungkin ada pernah kayak gitu ya. Misalnya gini, aku pengen deh diperlakukan baik ya sama dia. Aku pengen diperlakukan baik sama mereka. Ya udah, aku baik aja sama dia. Aku baik terus. Aku ya bucin aja lah. Aku berlebihan aja ya baik sama dia, sama mereka. Ya semoga dia dan mereka memperlakukan aku dengan hal yang sama gitu. Tapi ternyata apa? Ya bisa aja orang itu buat kita kecewa, ya kan? Orang itu bisa buat kamu kecewa. Jadi sekarang kayak ada keadaan berbalik. Ya, keadaan berbalik itu seperti ya kamu memperlakukan orang ya sebagaimana orang itu memperlakukan kamu. Jadi ya kalau orang dia atau mereka seperti biasa aja, seperti abaikan kamu, ya kamu bisa melakukan hal yang sama. Makanya kamu menjadi cerminan, menjadi kaca untuk tempat orang ngaca gitu ya.
Ya misalnya ada seseorang tidak hargai kamu, ada orang mengabaikan kamu, ya udah kamu kan jadi biasa aja gitu, kamu jadi mengabaikan gitu, dan orang itu merasakan, orang itu kayak ngaca. Ya enak nggak kalau kamu itu mengabaikan, enak nggak kalau kamu menjauh. Nah ya nggak enak lah gitu kan. Ya intinya kamu sekarang kayak kayak orang yang ngasih kaca lah buat seseorang supaya berubah ya. Misalnya seseorang itu tidak menghargai, ya kamu abaikan aja ya. eh Ya udah, jadi kan orang itu kayak kayak ngerasa ngaca gitulah, nggak enak juga ya diabaikan, nggak enak lah kamu menjauh gitu. Oke. Jadi kalau kamu udah lakukan perubahan seperti itu, ya seseorang itu ada dorongan untuk berubah. Jadi kita sama-sama berubah. Ya ada seperti itu. Misalnya kamu ngerasa sulit merubah seseorang, bahkan mungkin nggak bisa merubah seseorang, ya. Ya kan kalau mau berubah itu ya, itu harus ada niat dari seseorang itu. Kalau dia belum niat berubah, ya dia belum berubah, ya kan? Jadi ya udah, kamu aja yang berubah. Kamu berubahlah menjadi jiwa yang lebih berkualitas. Hargai dirimu, benahi dirimu, perbaiki hidupmu, naikkan kualitasmu, ya. Supaya orang kayak ngerasa harus berubah untuk memperlakukan kamu ya dengan lebih baik lah, gitu, ya. Kita lihat lagi ya. Nah, oke. Jadi ini aku ngerasa ya, ada yang udah digariskan kayak kamu itu nggak kebetulan memang ada di perjalanan spiritual, kamu nggak kebetulan tertuntun ke arah spiritual kayak sekarang gitu. Bahkan koneksi spiritualmu dengan seseorang itu tidak kebetulan karena sudah digariskan, ya kan? Kan. Nah, jadi kayak gini, kenapa ya aku ada perjalanan hidup seperti ini? Ngapain ya? Kok ada gitu? Kok bisa aku di perjalanan spiritual? Ada koneksi spiritual pula gitu ya kan? Kok aku yang mengalaminya? Padahal orang-orang kayak kayak jarang gitu ya, seperti aku gitu. Iyalah, orang-orang jarang seperti kita. Karena ya kamu itu berbeda. Kita itu beda daripada yang lainnya. Kita itu salah satu dari orang-orang pilihan, ya. Jadi kamu tertuntun ke arah spiritual. Itu pertama aku rasa untuk membayar karma, ya. Kita bayar karma masa lalu kita. Kita bayar karma keluarga atau orang tua. Atau kita bayar karma leluhur, kakek nenek moyang. Jadi kan ada karma dari situ. Dan kita membayar itu. Jadi itu ada hikmahnya, ya. Enggak terjadi secara cuma-cuma gitu. Misalnya, kok aku ya harus bayar karma? Kenapa harus saya membayar karma gitu? Ya karena kamu yang kuat, kamu yang dipilih gitu. Jiwamu itu berkualitas. Kamu yang bisa bayar karma, kamu yang bisa memutus rantai karma gitu kan? Ya kamu yang kuat. Dan nanti ada rezeki buat kamu ya. Ini buat kalian yang benar-benar akhirnya berhasil melewati perjalanan spiritual ya. Kamu yang akhirnya ya benar-benar bisa melewati semua perjalanan spiritual. Ya akhirnya kamu dapat berkah. Dan ini berkah paling utama rezeki ya. Ya lihat aja nanti, rezekimu nanti ada aja. Entah dari mana-mana aja, sedikit banyaknya ya. Pokoknya nanti rezekimu ada aja. Ibarat kayak kita akan selalu dicukupkan oleh Tuhan, oleh semesta. Gitu. Itu berkahnya. Dan kenapa nih ada perjalanan spiritual? Ya supaya ada kesadaran. Kesadaran melakukan perubahan, ya. Kamu harus berubah dan kamu membantu seseorang untuk berubah. Ya, jadi kita sama-sama berubah. Ya.
Iyalah, kamu ada koneksi apa dengan seseorang? Mau karmic lah, twin flame lah, soulmate lah. Ini beberapa kalau energinya high vibration ya. Kayak yang vibrasi yang tinggi itu kan twin flame ya. Yang mirrornya parah gitu. Cerminan banget. Ibarat kayak ya kamu perlakukan dia ya seperti dia perlakukan kamu ya. Misalnya dia menjauh, kamu juga bisa menjauh. Dia cuek, kamu bisa cuek. Ya akhirnya kayak apa ya? Kayak saling ngaca gitu kan. Saling kayak evaluasi diri, saling introspeksi diri. Ya dia berkaca gitu sama kamu. Dia kayak ngerasa nggak enak juga ya kalau kamu cuek. Nggak enak lah kamu menjauh gitu. Atau kayak ada introspeksi diri. Kenapa ya kita jadi begini? Kenapa kamu akhirnya menjauh? Ya aku harus perbaiki diriku. Ya banyak kesalahan aku harus perbaiki semua itu. Nah dia belajar untuk berubah, dan kamu pun sebenarnya berubah karena kamu ada kesadaran kan bahwa kamu itu sudah sejauh mana mencintai dirimu selama ini ya. Kamu selama ini fokusnya ke dia, mereka sampai lupa sama diri sendiri. Tapi kan akhirnya karena koneksi spiritual ini, perjalanan spiritual ini, kamu jadi tahu kan mencintai diri sendiri. Kayak semesta itu ngajarin kamu, ya, kamu sayangi juga dirimu. Bikin dirimu berharga, supaya kamu dihargai orang, dihargai dia, dihargai mereka. Jadi berubah, berubah semuanya. Ya cara pandang, pola pikir, mindset, itu berubahlah. Ya kan, jadi ada hikmahnya perjalanan spiritual ataupun koneksi spiritual. Tapi kalau tentang bersatu gimana? Ya itu bonus lah ya. Kamu mau bersatu? Ya harus berjuang bersama. Nggak mungkin sendirian aja ya. Jadi ya perjalanan spiritual atau koneksi spiritual, ambil aja hikmah dari prosesnya. Tidak harus soal hasilnya, karena hasil itu bonus ya. Itu kayak teka-teki lah rahasia Tuhan ya. Dan itu tergantung kita juga, kita berjuang bersama atau enggak gitu. Maaf berisik ya. Maaf kalau berisik guys. Kita lihat lagi. Nah, jadi aku ngerasa intuisimu makin tajam, firasatmu makin bagus, feelingmu, kata hatimu makin luar biasa, intuisimu makin kuat. Itu memang sudah digariskan, ya. Karena apa ya? Ya kamu itu salah satu dari orang-orang pilihan yang harus membaca petunjuk dari Tuhan. Kamu harus membaca petunjuk dari semesta, gitu. Jadi ada kalian ya, sebenarnya semakin hari intuisimu akan semakin kuat. Semakin hari intuisimu akan semakin tajam. Jadi ya nanti ada saja perkembangan spiritualmu. Misalnya mulai dari merasakan apa yang akan terjadi, atau mulai merasakan bagaimana niat buruk, niat baik seseorang. Kamu bisa mendeteksi drama, kamu bisa mendeteksi orang-orang manipulasi, orang-orang yang bertopeng, banyak drama, atau siapa yang membuang-buang waktumu aja, yang mempermainkan kamu aja. Kamu akhirnya bisa merasakan semuanya gitu. Karena kamu itu kamu punya misi jiwa ya untuk membaca semua petunjuk itu. Ya gunanya membaca petunjuk itu supaya kamu itu melindungi dirimu. Terus kamu melindungi orang-orang yang kamu cintai. Terus kamu menyadarkan seseorang untuk berubah. Terus kamu mengajarkan orang-orang tentang karma, tabur tuai. Ya, banyaklah yang bisa kamu lakukan, banyak yang bisa kamu ajarkan gitu ke orang-orang, ya, supaya orang-orang itu ada kesadaran, gitu. Jadi nggak kebetulan ya. Nanti lihat deh, semakin hari kalau semakin spiritual ya, semakin bagus intuisimu, atau semakin bagus kata hatimu.
Jadi kayak bisa merasakan sesuatu, bisa merasakan seseorang, apapun itu. Bahkan kamu bisa kayak ya melakukanlah misi jiwamu. Kayak misalnya siapa sih orang yang benar-benar butuh cintaku, kasih sayangku, kebaikanku, ya kan? Atau siapa yang pantas didoakan, yang harus didoakan gitu ya. Misalnya gini, aku tuh ngerasain firasat nggak enak loh tentang dia. Aku ngerasain firasat buruk ya tentang seseorang. Ya intuisi aku bilang gitu. Ya udah berarti ya doakan ya. Doakan orang itu, doakan yang baik untuk orang itu. Ya, mungkin ada juga kan misi jiwa kita mendoakan seseorang supaya baik-baik saja gitu ya. Dan yang kamu itu udah digariskan juga, akhirnya kamu bisa menghealing orang lain ya. Maksudnya kamu bisa jadi healer, jadi penyembuh. Karena gini loh, kita ya orang yang pernah ngerasain sakit, kita pernah ngerasain sakit hati, kecewa, marah, ya pokoknya kita pernah ngerasain sakit ya. Jadi akhirnya kalau kita sembuh, kita healing ya, kita memaafkan masa lalu, berdamai dengan semua yang terjadi, ikhlas gitu ya. Ya udah akhirnya sembuh, dan kita juga bisa menyembuhkan orang-orang ya. Kita akhirnya nanti bisa menyembuhkan gitu ya. Bagaimana ya supaya membuat seseorang itu akhirnya berubah, bagaimana supaya seorang itu ya berubah dari niat dirinya sendiri, atau kita akan men-trigger orang, kita akan menyadarkan seseorang untuk introspeksi diri, untuk ngaca, untuk berubah dan sebagainya gitu ya. Dan apa ya, kamu itu akan jadi sumber ketenangan, kamu akan jadi sumber kedamaian bagi seseorang, bagi beberapa orang. Jadi lihat deh, kalau orang yang seperti kamu yang sudah healing, yang sudah berdamai dengan semuanya, berdamai dengan apapun yang terjadi, ya sebenarnya orang kayak kamu yang dicari ya. Karena di dalam dirimu ada ketenangan, ada kedamaian. Jadi bisa sih dilihat nanti banyak orang akan mencari karena butuh kamu, butuh cintamu, kasih sayangmu, atau siapa mau curhat, mau cerita sama kamu, mau ngobrol sama kamu, atau butuh energi healing dari kamu. Ada aja nanti butuh kamu gitu ya. Oke, nah, the tower, juder, duar, duar der dor. Jadi apa ya, ada juga yang udah digariskan kayak misalnya, kenapa sih semesta memisahkan kita, kenapa semesta buat kita kayak gini ya, kita. Iyalah. Jadi kayak gitu. Misalnya kenapa ya semesta membuat kita kayak gini, kok banyak drama, banyak tantangannya, rintangannya, kenapa harus berpisah, kenapa tidak bicara, tidak ketemu, atau apa gitu ya. Ya aku sih ngerasa karena ini juga ya, seseorang yang sia-siakan kamu itu harus ngerasain sakitnya kehilangan kamu ya. Seseorang yang pernah menyakitimu, sia-siakan kamu, itu akan dijauhkan dari kamu ya. Memang orang itu tidak baik untukmu, tapi kalau orang itu mau berubah lebih baik, kalau orang itu mau perbaiki dirinya, ya dia bisa aja layak datang lagi di hidupmu gitu ya. Jadi kita itu dikasih free will sebenarnya, dikasih kebebasan untuk melangkah ke depan. Misalnya gini, seseorang ini kayak apa ya, dijauhkan dari kamu, dia dijauhkan dari dirimu ya karena belum baiklah untukmu. Nah kalau dia gitu-gitu aja, ya udah dia nggak baik lah buat kamu. Tapi kalau dia berubah lebih baik ya dia layak sebenarnya masuk lagi ke hidupmu gitu. Dan seseorang bisa dipisahkan sama kita ya mungkin karena dia harus bayar karmanya dulu, dia harus ngerasain sakitnya dulu, dia dapat pembelajaran dulu, dia seperti dihajar dulu oleh semesta, betapa sakitnya ya sia-siakan kamu, betapa sakitnya kehilangan kamu. Nah dia harus rasakan itu. Sama kayak kamu juga diberi waktu ya,
diberi waktu juga lah. Kayak apa ya, ya kita tuh setiap manusia membayar karma masing-masing juga ya. Kayak misalnya kamu selama ini lupa sama dirimu, kamu tidak terlalu fokus sama dirimu ya selama ini, kamu kurang mencintai dirimu gitu. Jadi ya sekarang rasakan gitu, cintailah dirimu, fokus sama dirimu ya. Jadi membayar karma juga gitu ya. Meskipun kita kayak apa ya, kalau dipikir-pikir baguslah mencintai diri sendiri, fokus sama diri sendiri, ada waktunya sekarang ini ya. Cuma kan ada sakitnya juga ya, kayak apa ya, ya sakit juga ketika kita nggak bicara dengan seseorang, nggak ketemu dia gitu ya. Tapi ambil hikmahnya, karena sekarang kamu harus apa ya, membayar karma juga untuk fokus sama dirimu, untuk fokus mencintai dirimu ya. Jadi kayak intinya kita membayar gitu karma masing-masing atau urusan masing-masing. Kayak kamu punya urusan sama dirimu, kamu masih punya urusan, fokus sama dirimu dulu ya. Ya dia masih ada urusan untuk bayar karmanya juga. Dia harus bereskan dirinya, dia harus perbaiki dirinya kalau dia mau sama kamu gitu ya. hmm. Terus apa ya, aku ngerasa nih kalian ada memang berkahnya suatu saat ya. Hadiah semesta lah untuk kamu. Ini rezekimu bagus ya, karena dari tadi aku ngerasa ada aroma-aroma aroma-aroma cuan gitu ya. Ya mungkin ujungnya kamu akan stabil secara keuangan. Kayak apa ya, sebenarnya kamu itu nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu panik gitu ya. Kemana sih masa depan aku ya. Ya aku sih ngerasa kalau kamu udah pernah berusaha, udah pernah berjuang, berbuat baik dan sebagainya ya, ya udah hidup kamu dijamin oleh semesta, hidupmu akan dijamin oleh Tuhan. Jadi kedepannya baik-baik aja sih soal keuangan. Bahkan ada nanti saatnya kamu akan bagus ya soal keuangan gitu. Nah, entah kenapa aku ngerasa aroma-aroma suatu saat kamu akan jadi pusat perhatian. Suatu saat orang-orang yang akan ketergantungan sama kamu. Orang-orang yang akan apa ya, menjadikan kamu sorotan gitu. Misalnya ya selama ini aku apalah, aku diabaikan. Selama ini aku gimana lah gitu kan. Tapi ada loh saatnya kamu, kita ya akan jadi pusat perhatian. Kita akan dilihat oleh orang, kita akan dipandang oleh orang. Kayak ya ada saatnya Tuhan dan semesta akan tunjukkan cahaya di dalam diri kita. Ya kita akan disorot ya, kita akan dilihat, kita akan dimata-matai gitu. Ya lihat aja, aku rasa ya semakin hari nanti semakin banyak orang mempelajari kamu, atau semakin banyak nanti orang menyadari hal yang luar biasa di dalam dirimu. Aku sih ngerasa satu persatu ya, kayak orang masa lalu, teman, keluarga atau siapapun, orang yang dulu, sekarang dan kedepannya itu akan merasakan bahwa kamu itu sebenarnya luar biasa ya. Jadi kamu itu kayak cahaya, pantas untuk dilihat, pantas untuk dikepoin ya. Bahkan kamu bisa jadi inspirasi, kamu bisa memotivasi orang ya kayak gitu. Dan aku ngerasanya ya, kamu akan pintar membawa diri, kamu akan pintar menyesuaikan diri. Jadi ini maksud dari kartu ini ya, kayak ya akhirnya kamu itu fleksibel, akhirnya kamu akan bisa membawa diri, akan bisa menyesuaikan diri. Bagaimana menghadapi orang yang apa adanya, bagaimana menghadapi orang yang palsu, bagaimana menghadapi orang yang bertopeng, orang yang tidak gitu. Kamu akan bisa hadapi semuanya. Bahkan kamu yang akan ungkap kebenarannya, kamu yang akan tunjukkan bahwa kebenaran itu bisa terungkap. Ya, aku rasa seperti itu. Oke? Jadi sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.